Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi. Dia menjadi anime ke-19 gue yang bakal gue coba di musim summer 2003, ada Dark Gathering. Jadi ya, finally gitu kan akhirnya ada anime horor gitu. Jadi memang anime horor ini kalau nggak seinget gue ada dua sih. Enggak, lebih tepatnya anime misteri, bukan anime horor. Jadi anime misteri udah dua nih, Undead Girl sama eh, Zoom 100 gitu. Jadi makanya nih, karena ini lebih horor, maksudnya memang feelsnya lebih horor, makanya gue bilang ini horor horor pertama sih yang ada di, lebih tepatnya di tahun ini gitu kan, seingat gue itu. Tapi kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi gitu kan. Jadi memang bener tahun ini cuman ya ini Dark Gathering ini muncul gitu kan, karena seingat gue yang bener-bener pure horror itu terakhir kali yang gue reaction ya Meiruko-chan gitu loh, bener-bener Meiruko-chan yang gue inget gitu kan. Tadi tuh genre emang genre horror gitu. Nah, makanya kita lihat bagaimana Dark Gathering ini benar-benar membawa gue suka atau tidak dengan anime ini, karena memang ini ada garapan OLM. Gue berharap semoga vibes-nya ini bener-bener gue bener-bener ngerasain apakah bakal ada seperti sama Time Raider juga enggak gitu kan. Pokoknya intinya gue bener ingin mendapatkan suspense-nya di anime ini, karena kan horor gitu kan. Biasanya kalau kita udah ngomongin horor pasti ada yang namanya suspense. Apakah membuat gue deg-degan, apakah membuat gue bener-bener takut ya kan dengan anime ini. Kita lihat di kesan pertama kali ini. Jadi ya itu gue penasaran sih untuk kesan-sama seperti apa. Dan ya udah, tidak perlu nunggu lagi, langsung aja ke episode 1 dari Dark Gathering. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Dark Gathering. Let's go. Ya, semoga benar-benar membuat gue terkesan gitu kan untuk episode pertama kali ini. Dan let's go. Oke, langsung dikasih intro yang creepy gitu kan, buset. Dari coy. Oh, ini MC sama ini kah? Sama hero ini kah? Oh, musiknya creepy ya, jujur. Musiknya creepy, men. Tempat rawan kecelakaan fatal. Wah, jangan-jangan kecelakaan di sini lagi. Siapa gitu kan? Terus jadi tempat angker gitu kan. Uh, oke. Jampat sekalipun, oke. Uh, uh. Opening? Oh iya, opening, oke. Oke. Uh, oke. Oke. Ini kayaknya harus dua headset sih. Kayaknya enak sih lagunya. Oke. Oke. Mm -mm. Uh. Nggak tahu nih dia cenayang atau bukan, gue nggak tahu. Kayaknya udah mati sih. Iya, kayak cenayang gitu ya. Uh. Uh. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Nice. Nice opening. Damn. So fire, man. Fire. Oh, ini MC-nya kah? Oke. Okay. Kayak anime jadul ya. Vibes-nya kayak anime jadul. Vibes-nya kayak anime jadul banget. Desain caranya ya kan. Vibes-nya anime jadul banget, man. Atau mungkin oke. Okay.
Oke, ini Osana Jimmy-nya. Hmm. Medium ideal. Oh iya. Oh mati. Ah. Hmm. Gila ini dari awal udah ceritain kalau ya ceweknya benar-benar best sporting banget. Mm-mm. Hmm. Lu bayangin main sana Jimmy bertahun-tahun gitu kan. Gue yakin lu pasti ada perasaan sih. Apalagi cewek cakep gitu kan. Itu tangannya satu di sarung tangan ya. Kayaknya ada kekuatan sih. Oh. Hmm? Oh. Oke, auranya langsung jahat, men. Auranya langsung jahat, men. Hmm. Iya tengkorak. Hmm. Iya, masih nayang. Hmm. Iya. Ah. Bas Budi, Bas Budi. Eh? Eh? Oke. Dipaksa tuh. Hmm. Hmm. Oh iya bener.
Jadi si MC cuma bisa merasakan tapi nggak bisa lihat gitu kan. Nah kebalikannya si Ayo bisa lihat semuanya ya. Hmm. Eh. Oh damn. Bener-bener. Oh nggak lihat nggak lihat nggak lihat. Mungkin belum waktunya kali. Dapat dengan cara telepon gitu kan untuk manggil. Lucu. Lo polos banget si Loli ya. Hmm. Oke. Oh. Dah, dites kah? Oh iya bener. Oh, kayaknya kayaknya bukan bukan bonekanya dihancurin, tapi hantunya sudah dibunuh sama boneka tadi gitu. Jadi kayak makhluk spiritual dilawan sama makhluk spiritual jadinya hantu tadi harusnya udah nggak ada gitu. Itu yang gue tangkap tadi. Mm-mm. Buset, sampai 4K dong. Pasti gam. Mm-mm. Ngajarin belajar gitu kan malah nggak.
bahas yang lain gitu. Oh, pantes, pantes. Dan Yoyo nggak tahu. Oh iya bener. Buset. Hmm. Ya anak indie home ya. Anak indie home ini sangat meresahkan men. Nah gue pengen tahu bapaknya tuh gimana gitu loh. Bapaknya apakah dia kelihatannya kayak, oh enggak, bapaknya enggak, bapaknya kayaknya enggak seorang spiritual gitu deh. Hmm, hancur. Tapi ya Yayo selamat gitu kan. Oh, harus 60. Uh. Oh, 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 oh. Ya, papanya arwahnya ada di kuburan, sedangkan mamanya nggak ada gitu kan. Jadi pengen 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 ngeliat mamanya bahagia di ketemu bapaknya nanti gitu. Hmm. Hmm. Oke. Wangi itu. Lagi-lagi. Iya. Buset. Buset, serem banget coy. Berarti 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 hantunya masih ada gitu ya. Hantunya masih ada dan boneka benar-benar dibunuh.
Come on, let's go. Kasian banget jadiin umpan. Oh, uh, ya. Jadi bener-bener Devil Hunter banget nih. Bener-bener Ghostbuster banget nih. Sama men, ngeri banget emang besok. Oh, biar nggak penasaran sebenarnya. Apa? Ikan. Mm. Bener, bener, bener. Oh, 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 ya. Tapi ke tempat yang lain. Iya. Tapi, tapi, ya. Karena takut. Hmm, kodoku? Oh,
habis. Oke. Jadi gila men, ini dark horse sih menurut gue, ini bener-bener dark horse banget di musim ini. Jadi gak nyangka men, ternyata gue pikir ini bener-bener jadi kayak Ghostbuster biasa aja sih, jadi kayak si Yayo ini bakal basmi hantu dan udah gitu loh. Tapi ternyata tidak sampai situ aja, jadi bener-bener yang kita bener-bener diperlihatin, jadi bener-bener yang dimana si MC ini ya kan, MC kita ini ya kan si Onzuki namanya ya, pokoknya si MC ini, jadi dia ini juga merasakan keberadaan makhluk astral gitu kan, atau makhluk halus lah gitu kan, tapi dia tidak bisa ngelawan, jadi dia bener-bener cuma ngerasain aja dan dia nggak bisa melihat. Selain nggak bisa melihat, dia juga nggak bisa ngelawan gitu kan. Makanya kan akhirnya kan dialah yang bener-bener jadi pancingan atau umpan agar makhluk-makhluk bisa deket atau datang dengan sendirinya gitu kan. Nah, sedangkan kenapa si Yayo itu nggak bisa dihampiri atau benar-benar nggak bisa dideketin, itu karena ada kurs. Jadi benar-benar kursnya ini benar-benar membuat makhluk-makhluk ini takut dengan dirinya gitu. Makanya kan akhirnya kan dia nggak berani muncul, benar-benar nggak berani muncul di depan Yayo itu karena memang dia sendiri sebenarnya kena kurs gitu, yang membuat hantu-hantu ini nggak akan mau muncul di depan si Yayo ini gitu. Makanya jadi ketika lu lihat pemandangan ya kan, pemandangan di mana si siapa namanya, si hantu yang tadi yang ditelepon itu ya kan, itu kan ditaruh dalam boneka gitu kan, dan itu dihabisin bareng-bareng gitu. Nah itu adalah kursnya gitu. Nah pertanyaan gua, bagaimana Yayo ini bisa kena kurs, itu belum diceritain. Jadi makanya ini mungkin ada bagian part lah nanti, atau mungkin di episode berapa gitu kan, menjelaskan kenapa alasan Yayo itu bisa kena kurs gitu kan. Nah sedangkan maknya ini ya kan, maknya ini diambil gitu kan, maknya ini diambil oleh, atau bilang arwahnya ini diambil sama makhluk lain gitu kan, yang lebih besar wujudnya gitu kan. Nah ini kemana dia sekarang gitu kan, dan gak ada yang tahu kan ibunya ini bakal dibawa kemana gitu kan. Nah, sedangkan yang sudah tenang di alamnya itu kan cuma bapaknya gitu kan. Nah, makanya ini tugasnya sekarang ini si Yayoi dan dan pasti koleganya gitu kan, berusaha agar bisa membalikan arwah ibunya gitu kan, agar tenang di sisinya gitu kan. Makanya kan akhirnya ini pekerjaan yang menurut gue cukup berat gitu kan, yang akan diterima oleh Yayo. Makanya kan akhirnya kenapa gue lupa Onzuki taruh ya, oke MC-nya itu ya kan dibutuhkan gitu, yaitu karena ingin menarik monster tersebut, monster besar itu gitu kan, yang dimana dia ini akan jadi big bossnya atau final bossnya gitu kan, ketika nanti bakal tahu kalau misalkan ternyata sama ini ibunya ini dicuri sama dia gitu. Itu sih, jadi makanya ini benar-benar menarik banget konsepnya. Dan ini kalau kata gue ya kan, biasanya kan gini men, ini menurut gue, jadi biasanya kan kalau dalam dunia spiritual gitu kan, di dunia spiritual menurut gue itu kan biasanya kan ada makhluk astral yang memang nggak jinak atau nggak bisa bener-bener nggak bisa dilawan, bener-bener yang jahat lah, nggak bakal bisa diajak kerjasama gitu kan. Dan ada satu makhluk astral juga yang bisa diajak kerjasama gitu. Nah makanya gue bilang, ini yang gue tangkap kemungkinan ini karena memang dia ini sering banget membunuh makhluk astral gitu kan. Jadi itu terkumpul, jadi benar-benar terkumpul energi jahatnya itu benar-benar terkumpul di Yayoi, dan membuat Yayoi ini kayak seperti malaikat maut men. Itu yang gue tangkap sih. Jadi benar-benar kan you know lah, jadi kayak lu lihat ini deh, kayak apa ya, kayak jangan kayak Miruko-chan, kayak siapa ya, kayak ya Miruko-chan sih paling hangat ya, maksudnya kan you know lah, misalkan kayak contohnya tadi gue pikir Yayo itu kayak malaikat gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak dia tuh punya energi spiritual yang positif, yang bener-bener yang nanti bisa melawan hantu-hantu itu gitu kan, dan akhirnya hantu-hantu itu kalah gitu kan, dan memurnikan, nah kayak mensucikan arwah tersebut gitu kan. Tapi ini yang gue tanggap ini kayak malaikat maut men, jadi bener-bener yang semua
orang apa semua makhluk-makhluk yang pernah dihabisin sama si Yayoi itu terkumpul, benar-benar terkumpul dan menjadi sebuah kurs atau kekuatan yang jahat gitu loh. Jadi benar-benar ya ini nggak ada positifnya. Jadi benar-benar semua ini yang dilawan ini adalah jahat versus jahat gitu. Jadi benar-benar yang didapatkan atau bisa bilang diperlihatkan di anime ini itu antara makhluk jahat versus makhluk jahat gitu. Yayoi itu jumlah jahat gitu karena sudah terkumpul energi-energi jahat gitu kan. Itu yang gue tangkap. Tapi kalau misalkan gue salah ya tolong dikoreksi gitu kan. Tapi ya itu karena gue bukan manga reader jadi gue nggak tahu. Jadi intinya yang gue tangkap itu seperti itu. Jadi kayak karena Yayoi itu udah terbiasa dengan energi-energi jahat gitu kan, benar-benar sudah terkumpul makhluk-makhluk yang pernah dibunuh atau yang udah pernah dibasmi gitu kan. Jadi mereka terkumpul gitu loh. Jadi apa seolah-olah tuh kayak prison, kayak benar-benar kayak penjara di apa namanya kurs yang dimiliki oleh Yayoi gitu. Itu sih. Jadi makanya yang gue tangkap tuh begitu. Jadi ini skenario terburuk gue sih. Yayoi bisa mati menurut gue. Kemungkinan paling terburuk tuh Yayoi bisa mati. Jadi makanya ini takutnya gue itu seperti itu. Jadi bisa Yayoi mati, bisa karakter apa bisa mungkin Eiko mati atau karakter yang main termasuk si MC gitu. Makanya ini sangat rawan gitu loh untuk nantinya anime ini pasti nggak ada korban, pasti ada gue yakin karena kalau kita ngomongin soal hantu atau benar ngomongin makhluk asal ini pasti ada yang nggak beres gitu. Makanya ini death flag-nya itu takutnya nanti Yayoi mati gitu karena termakan oleh aura negatifnya dia sendiri gitu kan, yang selama ini kena kurs karena bisa melihat dua alam seperti itu. Ya itu sih gue tangkap sih, tapi kalau misalnya gue salah ya tolong dikoreksi gitu. Dan itu juga gue, dan bener-bener bagus banget. Ini pasti gue bakal kesampaian sih. Ini gue harapan gue ini bener-bener anime ini kayak Summer Time Render Man, karena dari OLM mentang-mentang emang dari OLM, jadi gue berharap semoga gue berharap lebih sih dengan ini anime gitu kan. Jadi mentang-mentang OLM, mentang-mentang 25 episode, jadi gue punya PS kayak semoga kayak Summer Time Render. Gue berharap banget sih. Jadi ini anime mungkin gak akan begitu populer di awal, tapi ketika nanti di pertengahan sampai ending ini makin bagus gitu. Jadi kayak gue berharap semoga anime ini bener-bener dark horse banget lah gitu, diremehkan tapi ternyata bagus gitu. Semoga sih gitu. Jadi gue hanya masih lupa subscribe sebenarnya kayak anime summer apalagi yang harus gue bahas yang mereka suka. Kalau suka tinggal di section notifikasi agar lu tidak memberi gue ada sampai lagi minggu selanjutnya.